nyeri di leher sampai ke bahu ya, sampai ke kaki terikat. Nah keluhannya itu ada di sisi sebelah kiri ya. Nah kemudian waktu pas dilakukan pemeriksaan, kita selain pemeriksaan fisik juga sudah dikerjakan seperti ronsen dan juga MRI. Dari MRI itu kita bisa melihat bahwa ada masalah di bantalan tulang leher Mbak Niki. Ya, di sana tulang leher kita itu jumlahnya ada 7. Mbak Niki dia ada masalah di bantalan nomor 56. Jadi antara tulang nomor 56 dia ada bantalan, di sana bantalannya menonjol keluar dan menekan saraf yang keluar ke lengan kiri. Nah, itulah yang menyebabkan dia menjadi nyeri dari bahu sampai ke lengan kiri. Nah, dari situ kita tim dokter memutuskan untuk melakukan tindakan karena memang keluhannya cukup signifikan Mbak Niki. Pada hari ini kita sudah melakukan tindakan operasi. Tadi dikerjakan jam 7.40, selesai jam 9, kurang lebih waktunya 1 jam 20 menit oleh tim dokter spine Rumah Sakit Premier. Tadi operasi yang kita kerjakan adalah dengan melakukan penggantian bantalan tulang leher yang di nomor 56 yang memang tadinya menonjol dan menekan saraf. Nah dengan demikian dengan diganti bantalannya, kemudian sarafnya menjadi bebas dan nyerinya mudah-mudahan akan membaik. Tapi memang ada efek samping nggak sih dok kalau seandainya tidak dioperasi, dan setelah operasi seperti apa recovery-nya? Kalau efek samping sih memang sih semua operasi ada namanya resiko operasi dan ada namanya efek samping ya. Kalau resiko operasi ya memang semua operasi itu ada resikonya, tapi alhamdulillah sih operasinya Mbak Niki sih saat ini berjalan lancar dan kita juga tadi sudah visit, kondisinya bagus, nggak ada masalah, nggak ada komplikasi, semuanya baik-baik aja. Gerakan lengannya juga normal, nyeri ke bahunya juga tadi sudah berkurang. Kemudian efek samping mungkin karena namanya dilakukan tindakan operasi pasti ada nyeri pasca operasi ya. Nyeri pasca operasi itu biasanya sih dalam beberapa jam pertama sampai 1 hari. Tapi Mbak Niki sudah mendapat penanganan dari tim pain management di rumah sakit kita, sudah mendapatkan obat-obat penghilang nyeri dan juga ada obat-obatan khusus lah untuk mengurangi rasa nyerinya. Terus kemudian efek samping lain sih saya rasa sih itu aja sih. Nah, berarti ini masuknya operasi besar? Kalau kita lihat secara insisi kulitnya ya, jadi luka operasinya sebenarnya sih kecil ya. Luka operasinya kira-kira hanya sekitar 3 cm lah, 3 sampai 4 cm lah. Tapi ini mungkin termasuk operasi canggih ya. Jadi karena bukan operasi besar, tapi operasinya lukanya kecil tapi efeknya kepada pasien besar. Prosesnya sendiri berapa lama dok? 1 jam 20 menit kurang lebih. Posisi kakinya di atas. Lukanya dia jadi lukanya di leher sebelah kiri di bagian depan. Di sebelah kanan. Dok, pada saat Niki sadarnya jam berapa, terus mungkin apa yang diucapkan, apakah masih ngawang atau gimana setelah sadar gitu dok? Iya, jadi selesai operasi tadi jam 9. Habis itu dibangunkan oleh tim anestesi ya. Jadi waktu pas awal-awal bangun pasti memang masih dalam pengaruh anestesi, masih ngantuk, terus kemudian masih mengeluh nyeri tadi ya. Tapi tadi barusan sih kurang lebih 1 jam yang lalu sih tadi saya sudah visit ke Mbak Niki, udah sadar penuh sih, cuman juga komunikasi juga sudah baik, terus keluhan nyeri di leher sudah mulai berkurang. Masih pakai penyangga nggak dok? Penyangga leher masih pakai. Jadi memang sih penyangga leher itu sebenarnya fungsinya sebagai proteksi aja ya. Jadi pen atau implan yang kita pasang di lehernya itu sebenarnya udah kuat banget. Nah itu sebagai proteksi aja sebenarnya. Jadi nggak mandatory harus dipasang terus menerus. Dok, Pen dipasang di dalam? Iya. Biar apa itu? Pen ini fungsinya pertama dia mengembalikan ketinggian bantalan di tulang leher dan juga dia berfungsi sebagai media untuk menyatukan tulang nomor 5 dan nomor 6. Dok, selain tadi efeknya nyeri itu, apakah akan mempengaruhi untuk gerak kasus dan macam? Karena ini kan tulang leher ya? Iya, gerakan sih biasanya sih enggak ya, enggak ada gerakan yang pengaruh gerakan yang signifikan sih enggak. Akan insya Allah sih akan kembali normal sih, gerakan nggak ada perubahan. Berapa hari dok kondisi akan kembali normal? Jadi gini, setelah tindakan operasi biasanya
kalau Mbak Nikinya nyaman, enak, biasanya 1 hari setelah operasi dia bisa pulang. Tapi nanti tentunya kita melihat kondisi umumnya Mbak Niki, dia apakah sudah nyaman di hari hari pertama setelah operasi. Kalau misalnya dia sudah nyaman dan pengen pulang, sebenarnya boleh. Tapi kalau misalnya dia masih nyeri atau masih ada keluhan, kita biasanya bisa berikan fisioterapi. Nah, kemudian untuk pemulihannya sendiri, sebetulnya sih setelah pulang itu Mbak Niki aktivitas apapun tuh boleh ya. Cuman kalau benar-benar sembuhnya itu mungkin bisa perlu waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Tapi untuk aktivitas harian itu sih nggak ada masalah. Dok, tidak ada tindakan medis lainnya setelah pasca operasi ini? Pasca operasi biasanya kita perlu kasih fisioterapi, nanti bisa dikerjakan di rawat jalan. Dok, penggunaan pen itu permanen atau memang nanti akan dilepas lagi? Permanen. Permanen, jadi nggak dilepas. Dipasang di belakang atau di depan atau di mana? Tulang leher kita ini sebenarnya letaknya di belakang, tapi untuk operasi tulang belakang bagian leher memang kita operasinya dari depan karena aksesnya lebih mudah. Jadi tetap dipasang di belakang. Iya, pasangnya di belakang, tapi lukanya di depan dia. Pantangan khusus ada nggak buat? Pantangan khusus enggak sih, cuman memang sih setelah ini Mbak Niki pasti akan kita edukasi untuk posisi bekerja ya. Jadi posisi bekerja memang kalau misalnya dia bekerja sambil duduk gitu, misalnya dengan handphone atau dengan komputer tuh memang harus tegak ya. Terus juga jangan terlalu banyak membungkuk ya, karena kita takutnya nanti segmen yang lainnya malah jadi bermasalah. Seperti itu. Dok, sampai saat ini sudah di ruang pasien atau masih di ruang? Sudah di ruang pasien. Jadi Mbak Niki setelah operasi memang langsung kembali ke ruang rawat biasa. Udah bisa dikunjungi ya, Dok? Untuk saat ini sih dikunjungi sih bisa, cuman mungkin tergantung polisi rumah sakit ya, karena kan nggak semuanya bisa mengunjungi. Untuk bagian punggungnya sendiri ada ini nggak sih, Dok, yang mungkin bermasalah seperti apa juga? Enggak sih. Kalau dari pemeriksaan MRI sih kita lihat sih yang bermasalah hanya di tulang leher. Dok, Mbak Niki ini kan orangnya aktif ya, terus aktif itu tahu senang olahraga juga. Nah, apakah akan menunggu recovery yang benar-benar fit untuk melakukan aktivitas yang boleh dikatakan dalam tanda kutip berat? Ya. Kalau aktivitas harian sih boleh ya, normal ya, dari habis operasi juga sudah boleh ya. Cuman kalau misalnya memang aktivitas olahraga biasanya kalau mau mulai olahraga ringan itu 1,5 bulan. Tapi kalau mau mulai olahraga yang lebih berat itu biasanya 3 bulan. Nah, karena untuk mencegah kan namanya juga baru operasi ya, kita harus memastikan pen yang dipasang itu tulangnya dan tulang nomor 5, 6-nya itu sudah menyatu dengan baik dulu. Jadi nggak bisa cepat-cepat. Tapi kalau Mbak Niki senang berenang, sebenarnya kalau dari awal setelah lukanya kering, kalau mau berenang sih sebenarnya nggak apa-apa, karena berenang itu olahraganya yang relatif low impact ya. Tapi kalau olahraga lain harus dijaga sih. Kapan rencana balik? Nanti lihat kondisi dan dari izin dokter juga. Kalau diizinkan pulang ya mungkin besok atau lusa. Tapi yang setahu Teh Fitri, anak-anak tahu nggak Aminya dioperasi hari ini? Tahu, Aska kan di rumah saya dari kemarin. Sebetulnya mau dibawa ke sini, cuman udahlah kan ke rumah sakit ya, anak-anak bisa video call juga. Nanti aja kalau Nikinya udah bener-bener bisa ngobrol, baru saya bawa anak. Nih Bang Fahmi udah siuman, tuh udah alhamdulillah lancar operasinya, suaranya nggak hilang. Coba klik Bang Fahmi. Ya. Dan saya ingin berpesanlah kepada para penegak hukum, para oknum, bahwa ini adalah real ya, bukan mengada-ngada. Sampean boleh mengatakan kemarin bahwa sakit Niki itu mengada-ngada. Hari ini sampean kalian semuanya melihat secara langsung bagaimana kondisi Niki, dan lihat di feed saya juga bagaimana kondisi dia pasca dioperasi dan sebelum dioperasi. Ya, ini adalah jawaban untuk kalian semua, jawaban untuk keraguan-keraguan kalian semua. Semoga ini membuat kalian tersenyum dan bisa berintrospeksi diri. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menjustifikasi orang lain yang tidak baik. Ya, ini bagaimanapun Niki seharusnya kalian doakan. Ketika dia sakit, ya didoakan. Dan saya berharap apa yang kalian lakukan tidak terulang kembali, di mana itu adalah pelanggaran hak asasi manusia menurut saya.
yang dimana kalian menarik paksa dia suruh pulang ketika dirawat inap, dan itu menurut saya sebuah kezaliman yang sangat luar biasa. Dan saya berharap itu tidak terulang kembali kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi jangan sampai itu terulang kembali. Itu pesan saya buat rekan-rekan oknum APH yang kemarin menarik paksa Niki dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Terima kasih.